Shalom, selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi beserta latihan-latihan soal tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 2. Pembahasan kita yang pertama adalah muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 dengan judul menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Sumber energi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Coba anak-anak memperhatikan gambar di PowerPoint ini. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Berikut ini adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Gambar yang pertama ini adalah panel surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Gambar yang kedua adalah remote televisi. Perubahan energinya adalah energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi pada gambar yang ketiga ini adalah energi gerak menjadi energi listrik, kemudian energi cahaya. Pupena halaman 114 sampai dengan 115 latihan muatan IPA KD 3.5. Pertanyaan yang pertama, perhatikan gambar-gambar yang ada di buku Pupena halaman 114. Lalu, tuliskan masing-masing nama aktivitas, sumber energi yang digunakan, dan perubahan energi yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, anak-anak bisa melihat gambar buku Pupenanya ya. Ini jawabannya. Gambar yang A itu adalah bersepeda. Nah, di gambar bersepeda ini sumber energi yang digunakan adalah makanan. Perubahan energinya, energi kimia menjadi energi gerak. Gambar yang B itu menjemur pakaian. Sumber energi yang digunakan adalah makanan. Perubahan energi yang terjadi, energi kimia menjadi energi gerak. Nah, energi kimia menjadi energi geraknya ini berubah saat menjemur ya. Gambar yang ketiga menggunakan lampu. Energi yang digunakan adalah listrik. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Gambar yang D memasak. Sumber energi yang digunakan LPG. Perubahan energinya energi kimia menjadi energi panas. Gambar yang E menelepon. Energi yang digunakan listrik. Perubahan energinya energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Gambar yang F itu bermain lompat tali. Sumber energi yang digunakan yaitu makanan. Perubahan energinya energi kimia berubah menjadi energi gerak. Soal nomor 2, lengkapilah tabel berikut dengan nama-nama benda dan perubahan energi yang terjadi saat benda-benda tersebut digunakan. Nah, ini perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu terjadi pada benda-benda seperti blender, kipas angin, dan mixer. Yang kedua, perubahan energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya pada teko listrik, solder, kompor listrik, dan microwave. Yang ketiga, perubahan energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya pada benda gitar listrik, bel listrik, dan radio. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya pada televisi dan komputer. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi panas, contohnya pada benda seperti lilin, kompor minyak, dan briket. Pertanyaan nomor 3, tuliskan nama-nama pembangkit listrik berikut. Lalu, tuliskan masing-masing sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tersebut. Gambar yang A adalah pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi yang digunakan adalah panas matahari. Perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tersebut berarti dari cahaya dirubah menjadi energi listrik.
Gambar yang B adalah pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang digunakan adalah air yang memutar turbin. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi adalah gerakan dari air yang menghasilkan energi listrik. C. Pembangkit listrik tenaga angin. Sumber energi yang digunakan berarti berasal dari angin. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah angin yang memutar baling-baling kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya yang D adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berarti sumber energinya dari panas bumi, dan perubahan energi yang terjadi adalah dari panas bumi dirubah menjadi energi listrik. Pertanyaan nomor 4, menurutmu apakah kotoran sapi dan sisa tanaman padi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif? Jelaskan. Jawabannya, kotoran sapi dan sisa tanaman padi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Keduanya bisa digunakan sebagai biomasa. Kotoran sapi sebagai bahan baku pembuatan biogas. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 dengan judul menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya, air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Bu Pena halaman 119, latihan muatan IPS KD 3.1. Perintahnya adalah lengkapilah tabel berikut dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan ekonomi berikut. Nah, yang pertama adalah aktivitasnya petani garam. Jenis sumber daya alam yang digunakan, sumber daya alam yang dapat diperbaharuinya air laut dan panas matahari. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang digunakan adalah alat pengumpul garam dari logam. Yang kedua, aktivitas penjual sate. Sumber daya alam yang digunakan yang dapat diperbaharui yaitu daging ayam dan bumbu satai. Kemudian, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang digunakan adalah arang dan minyak tanah. Yang ketiga, aktivitas pembuat ikan asin. Jenis sumber daya alam yang digunakan yang dapat diperbaharui ikan laut dan garam. Sementara jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang digunakan wadah ikan asin dari logam. Yang keempat, aktivitas pelukis. Jenis sumber daya alam yang digunakan yang dapat diperbarui kanvas dari serat. Sementara jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang digunakan adalah cat air. Yang kelima, aktivitas penebang kayu. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yang digunakan kayu dari hutan. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang digunakan adalah gergaji. Yang keenam adalah penambang batu bara. Penambang batu bara menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, kayu yang digunakan untuk menampung batu bara. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang digunakan adalah batu bara. Aktivitas yang ketujuh adalah produsen korek api. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang digunakan kayu dari hutan. Dan sumber daya alam yang digunakan yang tidak dapat diperbarui adalah serbuk api pada ujung korek. Yang kedelapan, pedagang baju batik. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yang digunakan kain sebagai bahan pakaian. Sementara jenis sumber daya alam yang digunakan yang tidak dapat diperbaharui adalah malam dan pewarna batik. Yang kesembilan, perajin lemari. Jenis sumber daya alam yang digunakan yang dapat diperbarui kayu dari hutan. Sedangkan jenis sumber daya alam yang digunakan yang tidak dapat diperbaharui pelitur untuk melapisi kayu, gergaji, dan pahat. Yang ke-10, pedagang mie ayam. Jenis sumber daya alam yang digunakan yang dapat diperbaharui gandu untuk bahan baku mie, daging ayam, dan bumbu. Sementara jenis sumber daya alam yang digunakan yang tidak dapat diperbaharui minyak tanah untuk kompor, sendok, dan garpu yang terbuat dari logam.
Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 membuat laporan hasil wawancara. Langkah-langkah membuat laporan wawancara: yang pertama, menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Dan yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat. Birama merupakan tanda pada awal para nada, biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga para nada. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan: 1. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan sumber daya alam alternatif. 3. Melakukan penanaman kembali hutan gundul atau reboisasi. 4. Menerapkan sistem tebang pilih. Hak kita terhadap lingkungan hutan: 1. Memperoleh udara bersih. 2. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. 3. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. 4. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban terhadap negara. Kewajiban kita terhadap negara: yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. 3. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. 4. Mengikuti pendidikan dasar. 5. Membela negara. 6. Menjaga nama baik negara. Hak terhadap negara: yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. 2. Menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. 3. Mengeluarkan pendapat saat musyawarah. 4. Mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. 5. Mendapatkan pendidikan yang layak. 6. Memanfaatkan sumber daya alam. Bu Pena halaman 126, latihan muatan PPKN KD 3.2. Pertanyaan yang pertama adalah lengkapilah tabel berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini ada 4 kolom ya, kolom nomor, kemudian kewajiban terhadap lingkungan, hak terhadap lingkungan, dan contoh pelaksanaan yang seimbang. Nomor 1 di sini tidak membuat lagi karena itu sudah sebagai contohnya. Kita ke nomor 2, kewajiban terhadap lingkungan, melakukan penanaman pohon di hutan yang gundul. Nah, ini hak kita terhadap lingkungan hutan, menciptakan paru-paru dunia karena sebagai sumber oksigen, menyimpan cadangan air, tanah, dan lingkungan sejuk. Contoh pelaksanaan yang seimbang: pemerintah menanam pohon di hutan gundul sehingga kekayaan sumber daya alam tetap terjaga. Yang ketiga, lingkungan, memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan, mengurangi polusi udara sehingga udara menjadi bersih. Contoh pelaksanaan yang seimbang: ayah memilih menggunakan kendaraan umum sehingga akan mengurangi polusi udara. Yang keempat, menjaga sumber air dari limbah. Hak kita terhadap lingkungan, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum dan mandi. Contoh pelaksanaan yang seimbang adalah ibu tidak membuang sampah dan limbah bekas mencuci pakaian, sehingga air sungai tetap bisa dimanfaatkan untuk keperluan minum dan mandi. Yang kelima, memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan. Hak terhadap lingkungannya, memiliki hewan peliharaan yang sehat dan lincah. Contoh pelaksanaan yang seimbang adalah Made rutin memberi makan dan minum kepada hewan peliharaannya. Maka Made memiliki hewan peliharaan yang sehat dan lincah.
Pertanyaan nomor 2, Ayah Dedi memiliki sepeda motor. Motor tersebut digunakan untuk memudahkan ayahnya saat bekerja. Selain itu, motor tersebut juga digunakan untuk mengantarkan Dedi ke sekolah. Tuliskan hak dan kewajiban Ayah Dedi sebagai warga negara terhadap motor tersebut. Jawabannya, hak Ayah Dedi sebagai warga negara terhadap motor adalah menggunakan sepeda motor sesuai dengan kebutuhannya. Sementara kewajiban Ayah Dedi sebagai warga negara terhadap motornya adalah merawat sepeda motor dengan teratur. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan kita pada saat pagi hari ini. Shalom.